Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Android TV dimanapun saat ini berada, jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Kami berharap semoga kita semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk bersama-sama kita nonton kesaksian dari warga Lubang Buaya yang pada saat keganasan pemberontakan G30 SPKI, beliau ini salah satu dari warga yang ikut berpartisipasi di dalam evakuasi dan penggalian sumur tua, yang mana sumur tua tersebut dikenal sebagai sumur Lubang Buaya, tempat pembuangan atau tempat dibuangnya atau dikuburnya para pahlawan revolusi pada saat keganasan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Saya akan mengajak untuk bersama-sama kita nonton bagaimana kesaksiannya pada saat itu. Sebelum kita lanjutkan nonton bareng, sahabat semuanya, mari kita mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, kemudian klik tombol like, share, dan memberikan komentar untuk masukan kepada kami. Perlu kami informasikan kepada sahabat semuanya, video reaction untuk nonton bareng kita sebagai informasi, menambah wawasan sejarah bagi kita semua. Ini kita ambil referensi dari channel Kurator Museum. Dan kepada admin Kurator Museum, mudah-mudahan bisa memaklumi dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada Android TV Bengkulu untuk menyebarkan informasi ini untuk sebagai penambah wawasan masyarakat Indonesia, terutama bagi penonton Android TV Bengkulu. Silahkan teman-teman juga berkunjung di channel Kurator Museum dan mendukung channel tersebut, karena channel tersebut sangat bermanfaat untuk informasi-informasi yang terkait dengan sejarah negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Baik teman-teman, mari kita nonton bareng dan kita simak obrolan dari Bapak Mahmud. Begini Bang, kedatangan kami ini di samping bersilaturahmi karena udah lama nih nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol-ngobrol. Terus yang keduanya Bang, kita diutus sama Kepala Monumen Pancasila Sakti dalam rangka melengkapi data sejarah Bang yang ada di monumen, khususnya proses diketemuin sumur. Nah Abang kan sebagai salah satu warga masyarakat yang diajak nyari sumur. Nah bagaimana ceritanya tuh Bang? Begini kan, masalah latihan ini dari pertamanya kan kecil-kecilan ya, sehingga memang sebetulnya dalam penglihatan kami itu dari regu, setelah selesai latihan sergu tambah menjadi istilahnya boleh dikatakan kompi sampai batalion, selama jangka waktu 3,5 bulan berjalan latihan itu, dan hingga sampai terpecah kejadian di Lubang Buaya ini, sehingga kami ini kan setiap hari memang secara mata kepala sendiri saya melihat dari jauhan bahwa setelah sampai jangka waktu 3,5 bulan itu, setelah kejadian kan kami diundang untuk bekerja yang katanya mencari sesuatu barang yang bekas-bekas latihan itu yang ketinggalan oleh tentara kita, yang saya lihat yang mana tentara kita yang asli adalah dari beberapa angkatan, ya, angkatan darat, kepolisian, angkatan laut. Setelah itu kan kami perhatikan bahwa inilah bahwa angkatan senjata kita yang sebenarnya ini, yang boleh dikatakan istilahnya golongan kanan. Kami yang didatangi oleh seorang ABRI dengan Pak Lurah untuk dimintakan bantuan tenaganya untuk
mencari sesuatu hal itu. Kemudian dari beberapa teman kami yang lain-lain juga banyak yang diajak berkeliling-keliling mencari sesuatu hal yang Jam berapa bang? ya perkiraan pada waktu itu jam setengah 4 atau jam 4-an lah. Berarti dijanjikan sama Setelah itu komandannya kami untuk mencari sesuatu. Jadi mengerjakan bukan penggalian niat itu dengan alat-alat untuk menggali. ya Jadi boleh tidak tahu lah dikatakan ala kadarnya mereka kalau di situ dengan adalah menggali lubang itu jenazah yang para telah jenderal. ditanami pisang. Kami gali dengan tangan tanpa pakai alat-alat lainnya, hanya dengan ember dengan tali tambang dadung itu yang kami ikat dadungnya itu untuk penahanan, untuk penguatnya di pohon durian yang dekat lubang itu. Maaf bang, teman-teman abang tuh yang ikut ke lokasi siapa aja tuh bang? Ya diantaranya ya Pak Ambar, Pak Pani, terus Pak Supar, Pak Mawi, Pak Mad, kalau nggak salah ya, mungkin karena udah jangka waktu lama udah untuk nyebutin nama satu-satunya udah agak Udah lupa, lupa. ya. Ya sebagian ya saya sendirilah. Sebagian masih ingat. Dengan pohon pisang itu saya Termasuk cabut, Pak Mahmud salah satunya. maka itu saya gali sampai dalam sekali dan berganti-ganti, berulang-ulang kali berganti, sehingga kawan saya yang terakhir menemukan di kedalaman sumur itu kira-kira 10 sampai 12 meter, ya mungkin dia tuh menemukan kaki manusia yang menjungkit ke atas. Temen abang siapa namanya? Namanya itu ialah Pak Supar. Dengan Pak Supar itu, setelah dia memegang bahwa di bawah itu ada kaki manusia, dia itu pingsan. Oh, Sebenarnya dalam kami bekerja itu, dari beberapa anggota ABRI mengatakan bahwa di dalam sumur itu mereka mengatakan adalah uang sebanyak 6 juta pada waktu itu. Oh, iya. Ya boleh dikatakan 6 juta waktu itu Ya, dengan nilai besar. sekarang gede banget, berapa bandingannya. Tapi kenyataannya yang ditemui adalah manusia. Itu jam berapa bang? Kira-kira waktu Pak Supar pingsan? Itu udah di sekitar jam setengah satuan dah mungkin. oh tengah malam. Kemudian setelah dia tuh naik ke atas diangkat, sehingga ada aba-aba yang dikatakan oleh dari pihak ABRI, entah dari Komandan Koramil gitu, tutup mulut, jangan dikatakan manusia kan begitu. Oh, iya. Tapi karena saya kerja dengan capek, tidak makan, tidak minum, kami membantah bahwa yang pingsan itu, saya bilang katakan yang benar sebenarnya. Saya yang bertanggung jawab kalau memang itu betul di bawahnya manusia, katakanlah manusia. Kebetulan setelah Pak Supar itu sadar, dia mengatakan di hadapan saya adalah memang benar-benar manusia. Nah, jadi setelah dia mengatakan manusia, maka dengan jelas saya jelaskan kepada pihak TNI. Saya bilang teman saya itu mengatakan betul-betul manusia, Pak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di bawah itu adalah manusia. Walaupun bagaimana saya akan bertanggung jawab bahwa teman saya yang pingsan itu mengatakan manusia. Sampai dimanapun saya berani bertanggung resiko. Ya. Nyawa saya sendiri bakal ganti, saya siap. Iya. Kemudian dari pihak ABRI juga setelah itu mempercayai bahwa betul-betul di bawah itu adalah manusia. Dengan janji-janji atau petunjuk dari pihak TNI bahwa yang mengatakan siapa yang mau maju lagi bekerja, ya, dengan sendirinya saya karena sudah terlalu capek, dari sore tidak kena minum, tidak kena makan, maka saya mohon penggalian ini juga beristirahat dulu. Nah, karena memang pada waktu itu dari pihak TNI mengatakan ini adalah kejadian, boleh dikatakan suatu kejadian untuk dokumentasi negara, harus ada gambar-gambar, foto dan lain-lainnya, Rekamannya. rekamannya.
Maka pada jam 1 malam, persis jam 1 malam, pekerjaan itu disuruh hentikan dulu. Bagaimana besok pagi dilanjutkan. Setelah kami berhenti di dalam rumah, ya kami terus di screening terus bahwa mengapa saudara tidak melapor dengan kejadian latihan yang begitu lama. Di rumah yang mana bang? Di rumah yang gedung itu, di dalam Pak Haji Sueb. Iya, rumah Pak Haji Suaib. Di situ saya dari beberapa pimpinan ABRI di sidang, mereka berempat, saya sendiri, dengan jawaban saya bagaimana saya bisa melapor Pak. Sedangkan yang harus melapor itu adalah, kalau saya berumah tangga mungkin saya punya bapak ialah lurah, saya punya kakak itu adalah RT atau RW. Itu yang wajib lapor. Kalau kami sebagai rakyat bodoh atau rakyat jelata, saya bilang nggak bisa saya untuk melapor Pak. Dan juga saya bilang dengan latihan ini juga saya mengatakan mungkin latihan ini adalah sah atau ada izinnya resmi karena suara senjata besar kecil dibunyikan. Di sebelah timur adalah Kesatuan Peluru Kendali. Sebelah utara Auri Halim Perdana Kusuma. Sebelah barat Polisi Butere Makassar. Jadi yang melapor itu adalah dengan jelas Pak. Saya berkata yang lapor itu adalah senjata sendiri. Suara senjata yang besar kecil juga dibunyikan. Bagi kami sebagai rakyat jelata saya rasa nggak usah lapor. Karena dari pihak instansi militer juga itu sudah mengetahui. Itulah yang saya bisa mengatakan menduga bahwa itu adalah latihan yang resmi Pak. Setelah beberapa lama kami beristirahat di rumah yang gedung itu, ya kami memang langsung terus dicurigai karena mungkin pada waktu itu saya masih muda. Badan saya juga kalau diukur dengan orang yang kira-kira mengikuti dalam gerakan ini juga ini dia barangkali dari curigainya. Tetapi iya, ternyata ya kami sebenarnya orang-orang yang tidak pernah istilahnya mengenai hal-hal itu, karena kami sendiri mencegah kepada keluarga Lubang Buaya atau pemuda Lubang Buaya jangan satupun ada yang mengikuti dengan latihan ini. Alasan kami adalah latihan ini juga dalam pandangan saya itu adalah seolah-olah tertutup. Karena kalau memang untuk latihan militer yang sebenarnya itu ada tempatnya. Kalau di Bogor ialah di Gunung Batu. Di Jakarta juga di Rindam sini, Asembaris itu tempat pendidikan militer. Terus gini Bang, setelah abang jam 1 ya kalau nggak salah ya, Iya. kan proses setelah diketemukan kan di stop dulu tuh Bang. Nah terus selanjutnya gimana tuh Bang? Setelah di stop itu kami kemudian istirahat, juga langsung tidur sampai pagi, Senin tuh Bang ya. sampai hari Senin. Karena pada waktu itu saya di samping tidur kena pencurigaan dari pihak TNI memang terus ditujukan kepada saya. Nanya terus Bang ya? Dia baterai itu langsung nyorot ke muka saya yang dengan ditutup dengan kelambu rumahnya Pak Suaib itu. Saya tutup. Ya, tapi karena memang kami yang sebenarnya tidak pernah ada maksud dan niat ikut-ikutan dengan hal yang begitu, kami boleh dikatakan tenang-tenang sambil ketakutan dengan tingkah laku anggotanya itu, anggota ABRI itu. Dengan begitu kami untuk mengambil hati pasukan-pasukan itu, sehingga kami cari makanan seperti nangka kuning, saya kukus, setelah matang ya dimakan rame-rame dengan pihak-pihak ABRI itu. Waktu hari Senin abang kan masih di rumah Pak Haji Sueb pagi. Iya. Sempat melihat ke arah sumur Bang.
Ya itu waktu nggali itu saya nggak ngelihat lagi dah. Udah nggak ngikutin lagi. Nggak menyibukkan diri sendiri, udah nggak mau sibuk lagi dah. Nah, dengan itu saya sampai jam 12 siang kalau nggak salah tuh baru ketemu makan rangsum punya TNI kalau nggak salah, itu dibagi-bagi sama saya dengan ikan teri direbus dengan tempe juga direbus. Nah itulah baru kami kena nasi dari pihak kawan-kawan saya, sehingga yang boleh dikatakan agak sedikit panik atau gimana gitu sampai nggak bisa makan, sehingga mereka tuh saya suapin seperti anak kecil supaya jangan sampai mengganggu kepada kesehatannya. Iya. Siapa tuh bang yang disuapin? Itu adalah Pak Pani. Pak Pani. Yang setelah pulang mungkin nggak lama dia tuh meninggal. Dapat beberapa bulan atau nggak sampai 1 tahun kali. Ya. Karena mungkin stres yang terus menerus. Nah itulah yang namanya Bang Pani yang meninggal pertama dari rombongan saya itu, dari 8 orang. Nah itulah mungkin yang saya bisa utarakan. Terus jam berapa abang meninggalkan lokasi itu bang? Ya saya boleh diizinkan pulang, juga permisinya itu dengan sangat, istilahnya sangat-sangat mengharapkan supaya bisa diizinkan pulang, sampai jaminannya saya itu melangkah 2 langkah atau gelak lari boleh ditembak mati sampai habis, dihabisin nggak bakal ada tuntutan. Nah itu saya permisi pulang untuk bertemu dengan ibu bapak saya, karena mungkin yang di rumah juga sudah bagaimana pikirannya atau menangis Menunggu yang di rumah. Untuk saya juga untuk mengetahui supaya anaknya yang dibawa ke lubang buaya itu, kalau memang untuk ganti orang yang dalam sumur itu, atau saya ditembak mati sendiri, supaya orang tua saya tuh tahu kuburannya anaknya atau dikubur atau dibuang di mana. Itulah untuk ketenangan bagi orang tua saya. Baik Bang Mahmud, saya rasa penjelasan abang cukup jelas, dan penjelasan abang ini akan menambah dukungan fakta sejarah yang ada di Monumen Pancasila Sakti, khususnya proses jalannya pencarian sumur maut. Baik, sahabat Android TV Bengkulu, itu tadi penjelasan dari salah satu anggota ABRI ya pada saat itu, yaitu Bapak Mahmud. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Pak Mahmud menjadi penambah wawasan kita dalam hal sejarah, membuktikan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Dan kami ucapkan kepada Pak Mahmud terima kasih atas informasi dan penjelasannya bersama-sama dengan channel Kurator Museum. Salam kenal dari kami di channel Android TV Bengkulu. Baik sahabat Android TV Bengkulu, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di video reaction selanjutnya, dan juga video-video yang menyampaikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi jangan lupa untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, lalu kemudian like, dan apabila dianggap bermanfaat silahkan share kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang lainnya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.